Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Istiqomah with NPM 2241111 from Management 22B class. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji hipotesis. Uji hipotesis. Definisi. Uji hipotesis adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau inferensi mengenai parameter populasi berdasarkan sampel data. Tujuan utama uji hipotesis adalah untuk mengevaluasi klaim atau hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi. Contoh uji hipotesis dapat mencakup berbagai jenis uji, seperti uji Z, uji T, uji Chi-kuadrat, dan lainnya, tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian. Uji hipotesis digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu ekonomi, kedokteran, dan lainnya, untuk membuat inferensi dan membuat keputusan berdasarkan data sampel. Konsep dasar uji hipotesis. Konsep dasar uji hipotesis melibatkan proses pengujian klaim atau hipotesis yang diajukan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam uji hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Yang pertama yaitu hipotesis 0 atau HO. H0. Pernyataan bahwa tidak ada efek atau perbedaan. Ini adalah hipotesis yang diuji. Representasinya seringkali berisi simbol sama dengan, misalnya H0 Pi sama dengan 50, menyatakan bahwa rata-rata populasi Pi sama dengan 50. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Pernyataan bahwa ada efek perubahan atau perbedaan. Representasinya dapat berubah lebih dari atau kurang dari, atau bisa sama dengan, untuk menunjukkan arah perubahan. Misalnya H1, Pi lebih besar dari 50, menyatakan bahwa rata-rata populasi lebih dari 50. Yang kedua, tingkat signifikan atau E. Tingkat signifikan adalah probabilitas bahwa kita akan membuat kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya benar. Nilai umum untuk A atau tingkat signifikan adalah 0,05, yang berarti kita bersedia menerima 5% peluang untuk membuat kesalahan tipe 1. 3. Daerah kritis. Daerah kritis adalah rentang nilai-nilai yang jika nilai statistik uji jatuh di dalamnya akan menyebabkan penolakan hipotesis 0. Batas daerah kritis ditentukan oleh tingkat signifikansi dan distribusi probabilitas yang sesuai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis. Mulailah dengan merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif berdasarkan pernyataan penelitian. Yang kedua yaitu atur tingkat signifikansi. Pilih tingkat signifikansi yang sesuai untuk mengukur seberapa jauh kita bersedia membuat kesalahan tipe 1. Yang ketiga yaitu kumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, analisis data. Gunakan alat statistik yang sesuai untuk menganalisis data dan menghasilkan statistik uji. Jenis-jenis uji hipotesis. Uji T atau t-test. Uji T atau t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau sampel. Terdapat dua jenis uji T yang umum digunakan, yaitu uji
T berpasangan atau parity test, dan uji T tidak berpasangan atau unparity test. Yang kedua yaitu jenis uji hipotesis ANOVA atau analisis variance. Uji untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Yang ketiga yaitu uji Ch-squared. Uji untuk membandingkan frekuensi antara dua variabel kategorikal. Dan yang keempat yaitu analisis regresi. Uji untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Statistik uji dan p-value. Statistik uji adalah nilai yang dihasilkan dari analisis data yang digunakan untuk membandingkan dengan nilai-nilai kritis. P-value adalah probabilitas memperoleh hasil yang ekstrim atau lebih ekstrim daripada yang diamati jika hipotesis nol benar. Statistik uji adalah nilai yang dihitung dari data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang apakah kita harus menolak hipotesis nol. Statistik uji dapat berupa nilai Z, T, Ch kuadrat, atau statistik uji lainnya, tergantung pada jenis uji hipotesis yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk membandingkan dengan nilai-nilai kritis atau mendapatkan nilai P. Nilai P adalah probabilitas mengamati statistik uji yang setidaknya sehebat atau seaneh yang diobservasi. Jika hipotesis nol benar, semakin kecil nilai P, semakin besar kepercayaan bahwa kita dapat menolak hipotesis nol. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu terima hipotesis nol. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikan yang dipilih, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Yang kedua yaitu tolak hipotesis nol. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipilih, kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Dan yang ketiga, hasil tidak signifikan. Jika p-value berada di antara tingkat signifikansi yang dipilih, kita tidak dapat membuat kesimpulan yang pasti dan hasil dianggap tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh aplikasi uji hipotesis. Yang pertama yaitu pemasaran online. Uji apakah kampanye pemasaran online memberikan tingkat konversi penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kampanye tradisional. Yang kedua, pengembangan produk. Uji apakah perubahan dalam produk akan meningkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu kesehatan. Uji apakah terapi baru efektif dalam mengobati penyakit tertentu. Dan yang terakhir keempat yaitu pendidikan. Uji apakah metode pengajaran baru meningkatkan hasil belajar siswa.